Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 79 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Vivian Low terkekeh, tiba-tiba berkedip, dan berkata, Aiden Enzo, saya pikir Anda menjadi semakin tidak terlihat sekarang, kapan Anda memiliki keterampilan seperti itu? Mengerikan. Aiden Enzo menggaruk bagian belakang kepalanya, berkata, saya menggunakan untuk belajar dari orang lain di rumah, sedikit makna, bukan masalah besar. Benarkah? Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan mata membara dan bertanya. Aiden Enzo tersenyum malu. Pada saat ini, Shidezio dan yang lainnya sedang berdiri di pintu Hotel Intercontinental, berlumuran darah, mereka panik. Ini adalah kepala persaudaraan dari 5 pasukan bawah tanah teratas di distrik Dajiangnan, dan dia terluka seperti ini. Bahkan jika Tergio Ziso berdiri di sini hari ini, dia masih harus memberikan 3 poin persaudaraan. Shidezio menatap gerbang Hotel Intercontinental dengan kesal, menggertakkan giginya dan berteriak, kumpulkan semua orang. Aku akan meratakan tempat ini malam ini. Terutama pria itu. Aku sendiri yang harus mengulitinya hidup-hidup. Ya, Master Zio. Mendengar kata-kata Shidezio, beberapa bawahan di sekitarnya saling memandang, lalu memanggil seseorang untuk pergi. Pada saat ini, sebuah kendaraan hitam berhenti di pintu masuk hotel, dan orang yang keluar dari kendaraan tersebut tidak lain adalah Charisto Regan. Tuan Zio, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Charisto Regan terkejut. Melihat seluruh lengan Tuan Zio berlumuran darah, rasa tidak nyaman yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Charisto Regan, kamu memberiku makan malam yang enak. Aku ditusuk. Shidezio dengan marah berteriak pada Charisto Regan yang bergegas mendekat. Apa? Charisto Regan menarik napas, dia secara alami memahami isi kata-kata Lord. Siapa yang begitu berani? Dia berani melakukan sesuatu pada Tuan Zio, bukankah dia ingin mati? Aiden Enzo, Anda meminta untuk berurusan dengan saya. Sungguh tamparan di wajahnya. Saya ingin dia mencabik-cabik mayatnya menjadi 10.000 keping malam ini. Shidezio sangat marah. Seperti anjing liar dengan rambut gila, semuanya memerah. Lagi pula, beberapa bawahannya telah bergegas bersama saudara-saudara dari persaudaraan. 30 atau 40 orang penuh. Ini adalah kekuatan Shidezio sebagai kepala persaudaraan. Itu juga orang-orangnya yang dia bawa dari distrik Dajiangnan khusus kali ini. Terutama di Sanjiang, Shidezio tidak berani terlalu sombong, jadi dia pasti bisa membawa begitu banyak orang ke sini. Jika itu di distrik Dajiangnan, dia akan membawa setidaknya 100 atau 200 orang bersamanya. Charisto Regan menyaksikan dari samping dengan senyum dingin di wajahnya. Aiden Enzo, ini kematianmu sendiri. Tepat ketika Shidezio memanggil orang-orangnya untuk berdiri di depan pintu hotel, 2 sosok perlahan keluar dari pintu. Begitu Vivian Low keluar, dia melihat kerumunan orang bertato di luar pintu. Ada 30 atau 40 orang, yang sangat besar. Aiden Enzo mengikuti di belakangnya, melihatnya tertegun di sana, dan bertanya, ada apa? Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat kerumunan di seberang. Ada 30 atau 40 orang, semuanya laki-laki. Shidezio, yang berdiri di pintu, sedikit malu, dan dengan tangannya dibalut, tetapi matanya penuh dengan kekejaman dan kemarahan. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orangnya yang berdiri di sampingnya, semuanya tampak seperti akan menelan orang. Dan Charisto Regan berdiri di belakang kerumunan, dan tentu saja dia melihat Vivian Low dan Aiden Enzo keluar dari pintu hotel. Sebuah seringai menyeringai di sudut mulutnya, buru-buru berlari ke depan, dan berbisik di telinga Shidezio, Tuan Zio, anak itu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya wanita di sampingnya, saya berharap Tuan Zio akan berbelas kasih dan tidak menyakitinya. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Tuan Zio 1 juta, dan itu sebagai biaya pengobatan. Tanpa membuka mulutnya, Shidezio menatap Charisto Regan dengan dingin, dan mendengus dingin dari lubang hidungnya. Kemudian dia menunjuk ke lengannya yang berlumuran darah, dengan wajah muram, dan berkata, saya, Shidezio,
telah pengalaman selama lebih dari 10 tahun, dan hal semacam ini tidak pernah terjadi. Ini adalah tamparan bagi persaudaraanku. Jangan menganggap serius persaudaraanku. Bahkan di Sanjiang, bos Tergio Ziso di sini akan memberiku sedikit bulu. Anak ini berani menyentuhku. Tak perlu dikatakan lagi, aku harus memotong orang itu dan buang dia sebagai makanan ikan. Kalau tidak, tidak ada yang berani menunjukkan taring mereka kepada persaudaraan di masa depan. Dia membenarkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan hatinya menjadi semakin dingin. Ada 30 atau 40 orang mengendarai lebih dari 10 kendaraan dan parkir di depan hotel. Keluarga Regan di distrik Great Jiangnan telah melewati batas. Aiden Enzo sangat kesal. Beacon Pharmaceutical dengan investasi 1 miliar yuan, benar-benar mengaduk genangan air yang tergenang. Aiden Enzo tahu betul bahwa jika tidak ada bantuan di balik ini, itu tidak akan pernah berkembang menjadi seperti ini. 30 atau 40 orang, setiap pria adalah gangster kecil yang kejam, baik dengan tubuh bagian atas yang telanjang menunjukkan tato, atau dengan pipa baja, pisau semangka, dan senjata lain di tangan mereka. Di kota Sanjiang, tidak ada bentrokan kekuatan selama bertahun-tahun. Belum lagi pertarungan lintas kota dan lintas wilayah semacam ini. Terutama di bagian belakang pakaian kelompok orang ini, ada kata, saudara, dengan warna merah. Ini adalah persaudaraan dari distrik Dajiangnan, mengapa mereka datang ke Sanjiang? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Persaudaraan yang lebih kuat dari Tergio Ziso lokal kita. Di antara orang-orang yang lewat, banyak orang mengenali asal-usul kelompok orang ini, dan mereka bersembunyi satu demi satu, karena takut mereka akan terluka secara tidak sengaja. Apa yang terjadi? Theodore Ferris terbunuh terakhir kali. Mengapa persaudaraan datang kali ini? Banyak orang berseru di dalam hati mereka. Adegan ini agak dibesar-besarkan. Orang-orang ini semua adalah preman yang dibesarkan oleh persaudaraan, dan mereka semua adalah sekelompok penjahat, dan pisau di tangan mereka semua telah memotong orang. Melihat si Dezio dengan begitu banyak orang, cibiran di sudut mulut Caristo Regan menjadi lebih kuat, tapi cibiran ini hanya sekilas. Si Dezio memiliki perban di tangannya. Tinju terkepal. Dia menatap Aiden Enzo, yang berdiri di depan, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Saudara tahu apa yang harus dilakukan, kan? Seseorang berani memprovokasi persaudaraan saya hari ini, dan menurut aturan persaudaraan kita, beri saya laki-laki itu. Potong, lalu buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Adapun wanita itu, saya masih menggunakan, tangkap dia dan berikan kepadaku. Wajah si Dezio penuh kesombongan. Dia tidak khawatir kesalahan apapun di masa depan. Bahkan jika Aiden Enzo tampil sangat menonjol di dalam ruangan tadi, bagaimana dengan itu? Di depan 30 atau 40 orang, dia masih bisa mengubah langit. Aiden Enzo tidak tahu mengapa begitu banyak orang ingin menceburkan diri ke sungai untuk memberi makan ikan. Jelas pihak lain yang memprovokasi dia berulang kali, tetapi pada akhirnya itu adalah kesalahannya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menarik Vivian Low, yang sudah tertegun, dan menepuk bahunya. Di samping wajahnya yang merona, dia berkata, istri, pergi dan bersembunyi sebentar, dan keluar nanti. Vivian Low terkejut, menoleh untuk melihat Aiden Enzo dengan heran, memegangnya, dan berkata dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak dari mereka, semuanya dengan pisau. Jika kamu keluar seperti ini, kamu akan mati. Aku akan memanggil polisi sekarang. Ayo sembunyi dulu. Vivian Low ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan menahan Aiden Enzo. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, menatap Vivian Low dengan sangat tegas, dan berkata, jangan khawatir, pasti orang-orang ini tidak bisa menyakitiku. Tunggu aku kembali untuk menjemputmu. Mata Vivian Low tiba-tiba memiliki sedikit kelembapan, dan ini untuk sesaat, dia tidak tahu mengapa, tapi dia sangat percaya pada Aiden Enzo. Seperti di dalam ruangan tadi, namun, dia sangat mengkhawatirkan Aiden Enzo. Ada terlalu banyak orang di sisi lain. Dia memegang tangan Aiden Enzo dengan erat dan ragu-ragu untuk waktu yang lama lalu berkata, hati-hati. Dan semua ini jatuh ke mata Caristo Regan. Dia benci di dalam hatinya. Melihat wanita yang ingin dia taklukkan menggoda pria lain, amarahnya hilang. Ayo, pria dan wanita anjing, aku akan melihat apa yang kalian lakukan nanti. Vivian Low, malam ini aku harus meletakkanmu di tempat tidur dan memintamu untuk berlutut di depanku dan memohon belas kasihan padaku. Caristo Regan diam-diam kejam. Si Dezio melambaikan tangannya dan berteriak, dengarkan aku.
Siapapun yang bertemu dengan siapapun yang menghalangi persaudaraan melakukan urusan hari ini. Aku akan mengalahkan mereka semua sampai mereka cacat. Shide Zio sama sekali tidak khawatir tentang apapun yang terjadi, dan tentu saja akan ada seseorang dari personel terkait untuk ikut campur. Selama Anda tidak membuat terlalu banyak masalah, tidak akan ada yang untuk diselesaikan. Tidak masalah membunuh 1 atau 2 orang, saat itu dikatakan ada perkelahian di jalanan, dan cukup menarik orang yang mengemis untuk menutupi tasnya. Hal semacam ini, Shide Zio telah melakukan banyak hal, dan dia terbiasa dengan jalannya. Adapun Tergyo Ziso, pemimpin Sanjiang. Shide Zio tidak peduli sekarang, bahkan jika Tergyo Ziso datang, dia akan membunuh Ai dan Enzo. Caristo Regan memandang Shide Zio, yang dibalut perban. Pada saat ini, dia membungkuk dan berkata dengan santai, jika kamu berani menyerang Tuan Zio, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Jika itu aku pasti akan mematahkan lehernya dan membunuhnya sebagai contoh. Ketika Shide Zio mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan memalingkan wajahnya. Sedikit terkejut, tetapi juga sedikit main-main, apa yang ingin kamu lakukan? Caristo Regan sibuk tertawa dan berkata, pria bernama Aiden Enzo itu berani melakukan sesuatu padamu, Tuan Zio, ini hanya memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Saya tidak tahu apakah Tuan Zio dapat memberi bantuan kepada saya malam ini dan menyerahkan pria itu kepada saya. Saya akan menambahkan 1 juta lagi untuk Anda, Tuan Ziode. Caristo Regan pasti mengambilnya kembali ketika seseorang menginginkannya untuk melihat Aiden Enzo. 2 juta, bisnis ini bagus. Shide Zio adalah seorang pengusaha. Dia adalah seorang pengusaha bajingan, dan dia secara alami memahami betapa berharganya nyawa manusia. Dia tersenyum, menepuk bahu Caristo Regan dan berkata, karena saudara Regan telah berbicara, saya tidak punya alasan untuk tidak setuju, jadi sudah beres. Caristo Regan buru-buru mengangguk dan berterima kasih kepada Shide Zio, mencondongkan tubuh ke telinga Shide Zio dan berkata, sebenarnya, aku membawa seseorang malam ini, untuk berjaga-jaga. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Shide Zio tiba-tiba tenggelam, dan dia tersenyum cemberut. Mengapa, saudara Regan, tidakkah kamu percaya padaku? Tidak bisakah aku memiliki begitu banyak saudara yang tidak bisa menganggapnya sebagai gelandangan yang makan nasi lembut? Tidak, Tuan, Anda salah paham. Orang ini awalnya digunakan oleh saya untuk berurusan dengan Aiden Enzo sendirian, tetapi sekarang Tuan Zio telah mengambil tindakan, tidak perlu mengundangnya keluar. Lakukanlah. Caristo Regan menjelaskan dengan tergesa-gesa, sambil menunjuk ke mobilnya. Di bagian belakang mobil, jendela perlahan turun. Seorang pria yang mengenakan topi memiliki bekas luka yang dalam di separuh wajahnya, yang terlihat sangat aneh di malam hari. Profil pria itu memberi orang-orang penindasan yang tak terlihat, dengan sepasang mata pemberontak menatap Aiden Enzo di pintu hotel, seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ini mungkin simpati tulus dari yang kuat. Siapa orang ini? Dia terlihat lebih besar darimu. Shide Zio mencibir. Caristo Regan diam-diam memikirkan di hatinya, disertai dengan wajah tersenyum, dan hanya mengatakan 4 kata, Taipu, juara tinju. Taipu, juara tinju. Shide Zio mendengar nama lawan, dan suaranya naik beberapa kali. Ekspresi kaget dan senang. Caristo Regan tahu bahwa dia akan bereaksi seperti ini, dan menjelaskan dengan tenang, ya, juara tinju Thailand Taipu, buronan penjahat dari 3 kerajaan. Karena dia ingin bertahan, dia bergabung denganku. Malam ini, untuk membunuh Aiden Enzo, untuk Bikan, yang sepenuhnya mengepung Vivian Low, Caristo Regan telah membuat masalah besar. Jika Anda menguasai Bikan Pharmaceutical, Anda akan mendapatkan investasi 1 miliar dari Kyoto Enzo Group. Kesepakatan ini adalah tanpa alasan. Pria tak berguna Aiden Enzo adalah tidak berguna. Hancurkan saja. Shide Zio, yang berada di tengah jalan, secara alami memahami isi dari 4 kata juara tinju Taipu. Dia adalah master kelas 1, dan dia terkenal kejam. Ini sangat terkenal di Thailand, dan pernah menciptakan mitos 100 tinju hitam bawah tanah yang tak terkalahkan. Pria ini sangat dihormati. Pernah ada bos bawah tanah yang ingin membeli kepala juara tinju seharga 10 juta dolar, tetapi dia dibunuh oleh orang lain. Sebuah keluarga terdiri dari 32 orang, termasuk pengasuhnya, semuanya berlumuran darah dalam semalam. Saudara Regan, aku tidak menyangka kamu memiliki koneksi seperti itu. Mata Shide Zio berkedip karena kagum. Dia sangat ingin bergabung dengan juara tinju Taipu, karena bersamanya,
mungkin posisi presiden persaudaraan berikutnya, si Dezio hanya sekitar sudut. Orang-orang jahat 30 atau 40 bergegas menuju Aiden Enzo yang berdiri di gerbang hotel, memegang pipa baja dan sebilah pisau. Bahkan jika ada satpam di pintu masuk hotel, beberapa satpam yang bergegas mencegat mereka langsung dilumpuhkan ke tanah, berlumuran darah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Melihat darahnya, orang-orang dari persaudaraan ini berteriak pada Aiden Enzo seolah-olah mereka menggunakan doping. Hanya Aiden Enzo, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh mereka dalam waktu kurang dari 2 detik. Vivian Low berbalik dan bersembunyi di hotel, mati-matian menekan telepon untuk memanggil polisi. Air matanya yang ketakutan keluar. Namun, pintunya telah diblokir oleh Aiden Enzo dengan sesuatu dari luar. Di luar pintu, Aiden Enzo melangkah maju dengan acuh tak acuh, dan temperamen awalnya yang tidak berguna tiba-tiba menjadi sangat tajam. Pada saat ini, dia seperti setan merangkak keluar dari neraka. Bang! Aiden Enzo tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang tak terkalahkan, yang begitu menawan sehingga tidak ada seorang pun dalam radius 3 meter yang berani mengambil langkah. Tidak ada cara lain selain melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Aiden Enzo menunjukkan kemampuan Zibrano Targo untuk melatih dirinya. Di saat yang sama, ia juga berharap Tergio Ziso bisa datang secepatnya. Juara tinju Taipo, yang sedang duduk di dalam mobil, tertegun saat ini, dan bergumam pada dirinya sendiri dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, "Tuan, saya tidak menyangka akan orang seperti itu di kota Sangjiang." Di mata Taipo, Aiden Enzo tidak diragukan lagi lulus dari master pelatihan khusus. Apalagi sepasang mata yang dingin, pasti mengalami banyak darah dan hujan. Tetapi, menurutnya, dia jauh lebih buruk dari dirinya. Itu hanya sedikit lebih kuat dari 30 atau 40 orang itu. Bunuh. Pada saat ini, mata Aiden Enzo memerah, dan dia mengeluarkan sepatah kata, yang cukup untuk menghalangi penonton. Detik berikutnya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Di pintu masuk hotel yang bising ini, semua orang dengan jelas mendengar suara yang renyah dan menyegarkan. Seorang gangster menundukkan kepalanya, melebarkan matanya dan menyaksikan dengan ngeri ketika salah satu lengannya dipotong di bahunya, darah yang menggelegak di bahu itu seperti air mancur. Di tanah, 4 lengan yang gemetar jatuh dengan rapi. Bau berdarah. Seluruh udara dipenuhi lapisan bau darah yang menjijikkan. Dengan satu pisau, dia memotong lengan kedua gangster yang bergegas di depan, secepat kilat. Aiden Enzo memegang pisau curian itu, tubuhnya berlumuran darah, dan matanya semerah syuro. Dia berdiri di depan pintu hotel, dengan bangga memandangi 30 atau 40 orang itu, seperti seorang panglima yang memimpin ribuan pasukan. Suaranya yang dalam bergema di langit seperti mantra, siapapun yang berani melangkah maju akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata Aiden Enzo rendah dan penuh energi, dan mereka meluncur seperti guntur. Dia telah berputar-putar di gerbang hotel, dan meledak di telinga 30 atau 40 orang yang berkerumun di pintu. Hampir dalam sekejap, para gangster kecil yang ingin bergegas dan meretas Aiden Enzo sampai mati semuanya tercengang. Kecepatan lawan terlalu cepat, kekuatannya terlalu kuat, itu hanya pisau, tidak bisa lebih sederhana, dan itu memotong lengan kedua saudara laki-laki mereka. Pria berdarah, apalagi jika dirangsang oleh darah. Setelah keheningan singkat para gangster ini, teriakan mengikuti. Mereka tidak takut, mereka memiliki 30 atau 40 orang, masih tidak percaya bahwa yang ini tidak dapat diretas sampai mati. Mereka terus menyerang ke depan, mengabaikan kata-kata ancaman Aiden Enzo. Aiden Enzo mencibir di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan menebasnya, dan dia memimpin dalam menebas 2 pria yang bergegas lagi ke tanah. Berdiri di belakang pintu putar hotel, Vivian Low menatap pria dengan pisau berlumuran darah di satu tangan, dan matanya yang cerah sudah penuh kabut. Sulit baginya untuk tenang, dan emosi yang tak terkatakan memenuhi dadanya. Suaminya sebenarnya sangat kuat. Vivian Low tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Aiden Enzo sama sekali. Dia kaya dan berjuang sangat keras. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di depannya selama sisa hidupnya. Aiden Enzo bergegas keluar, memegang pisau, dan hanya kekuatan satu orang untuk membunuh dengan cara berdarah. Dia menundukkan tubuhnya seperti cita, dan kemanapun dia pergi, dia penuh dengan tangisan dan lengan yang patah. Aiden Enzo menggunakan tubuhnya sebagai target geng gangster persaudaraan. Dia mengalihkan perhatiannya dan ingin memindahkan medan perang utama ke area terbuka. Vivian Low yang pintar,
Bagaimana mungkin dia tidak mengerti niat Aiden Enzo? Aiden Enzo sedang sekarat. Dia sangat ingin menyelamatkannya. Saat matanya yang indah tertuju pada darah yang merembes dari tubuh Aiden Enzo, jantungnya tiba-tiba tersentak. Dia mengkhawatirkan Aiden Enzo. Itu suaminya, ayah Cheryl. Aiden Enzo, kembali, kembali. Vivian Low dengan putus asa mencakar pintu, air mata mengalir di wajahnya, dia duduk lemas di tanah dan menangis dengan sedih. Teriakan Tuan Zhou, retas pria ini sampai mati dengan pisau, lalu tangkap wanita itu, dalam sekejap, 20 atau 30 orang yang tersisa berteriak dan bergegas menuju Aiden Enzo. Mereka seperti banjir, seperti belalang liar. Adegan seperti itu jarang terjadi bahkan di film. Jika satu orang bertahan melawan 30 atau 40, kecuali dia adalah master dengan keterampilan unik, dia tidak dapat melarikan diri. Jika juara tinju Taipo ada di sini, maka semua ini akan baik-baik saja, tetapi jika itu Aiden Enzo, tidak ada yang akan percaya bahwa dia akan bergegas keluar. Tapi kenyataannya Aiden Enzo sendiri seperti Sura, dikepung puluhan orang, bergegas dari kiri ke kanan, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Kecepatannya terlalu cepat, dan gerakannya tidak kacau sedikit pun. Semuanya sangat sederhana, cukup potong dengan satu pisau, kesederhanaannya mengejutkan. Menghadapi kerumunan yang mengancam, Aiden Enzo sama sekali tidak takut, dan bergegas ke tempat terpadat di antara kerumunan tanpa ragu-ragu. Dengan pisau di tangannya, dia menggambar pita, berlumuran darah, dan melolong. Dia hanya berbalik sedikit, dan lingkaran orang jatuh di bawah kakinya. Melompat tinggi lagi, pisau panjang di tangannya dilepaskan. Itu langsung menembus tulang selangka bahu pria yang kuat, mengeluarkan banyak darah, dan dia juga jatuh ke tanah. Setelah mendarat, Aiden Enzo mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menendang satu orang terbang. Kedua tangan telah merenggut pipa baja dan pisau darinya. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, dalam jarak 2 meter dari Aiden Enzo, sekelompok orang telah jatuh. Orang-orang di tanah berlumuran darah merah cerah, terus-menerus melolong. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan ditebang ke tanah seperti ini, dan mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana pihak lain bergerak. Mereka hanya melihat pita perak, dan mereka kehilangan tangan. Orang-orang lainnya ada di sekitar pintu, memegang pisau dan sejenisnya, dan mereka semua berlumuran darah dari banyak saudara mereka sendiri. Mereka tidak berani melangkah maju, mereka takut. Pria di seberang terlalu menakutkan, terlalu kuat. Pria ini seperti Raja Iblis di neraka, seperti dewa pembunuh. Dengan darah di sekujur tubuhnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hanya pertemuan tatap muka, dan lebih dari separuh saudara persaudaraan mereka telah terluka. Keyakinan di hati mereka benar-benar dihancurkan oleh Aiden Enzo saat ini. Melihat Aiden Enzo lagi, itu tidak ada gunanya. Lengan, paha, perut, dan punggung semuanya terpotong. Dia berlumuran darah sekarang, dan dia melirik Vivian Low yang bersembunyi di hotel dari sudut matanya, dan memberinya senyum cerah. Aku terlalu ceroboh, dan kali ini aku mungkin gagal. Namun, Aiden Enzo tidak akan mundur setengah langkah. Di belakangnya adalah orang yang ingin dia lindungi sepanjang hidupnya. Ku bilang, mereka yang berani melangkah maju akan dibunuh tanpa belas kasihan. Aiden Enzo memegang pisau berdarah, matanya penuh kedinginan, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi anggota persaudaraan yang berdiri di depannya, di bawah intimidasi Aiden Enzo, mundur selangkah demi selangkah. Meskipun mereka banyak dan kuat, pada saat ini, aura mereka tidak sebanding dengan Aiden Enzo. Keluar, kalau tidak, bunuh. Aiden Enzo meludah lagi, dengan paksa. Setelah beberapa detik, tidak ada yang keluar. Karena kamu tidak pergi, maka aku akan mengirimmu pergi. Aiden Enzo mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan seringai seperti Sura. Kemudian pisau di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, menusuk langsung ke perut pria kuat di depan, dan langsung keluar dengan aliran darah. Seluruh pisau tertinggal di perut orang kuat itu, dan ujung pisau itu meneteskan darah ke punggungnya, benar-benar menembus. Pria kuat itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sambil ragu-ragu, Aiden Enzo menikam perutnya. Dia menundukkan kepalanya untuk menutupi perutnya yang berdarah, dan kemudian menjerit sengsara, berteriak, "Aku akan mati, aku akan mati." Itu hanya sesaat, darah mulai mengucur dari mulutnya, dan kemudian jatuh berlutut di tanah dengan suara, plak. Siapapun yang maju akan berakhir sama seperti dia. Aiden Enzo memandang orang-orang di sekitarnya dengan acuh tak acuh, dan rasa dingin di matanya bahkan lebih kuat.
Tapi dia merasa tidak enak badan, dan ditusuk dari belakang lagi. Cemas di hati, dia berharap anak buah Tergio Ziso akan segera tiba. Bantuan yang saya atur harus cepat. Banyak bajingan dikejutkan oleh mata Aiden Enzo, dan mereka mulai panik dan ingin melarikan diri. Semua gangster yang tersisa saling memandang pada saat ini, ragu apakah mereka harus mundur. Tapi kali ini, si Dezio itu bergegas mendekat, memegang pisau yang menyilaukan di tangannya, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, "Sial! Dia sendirian, apa yang kamu takutkan? Jika ada yang berani lari, saudara-saudara akan mematuhi aturan. Aturan persaudaraan." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Aturan geng persaudaraan itu menakutkan. Hidup lebih penting daripada patah lengan dan patah kaki. Tiba-tiba, 20 atau lebih gangster yang tersisa semuanya mengangkat pisau, pipa baja, dan bergegas ke Aiden Enzo lagi. Aiden Enzo mencibir, matanya tertuju pada si Dezio di tengah kerumunan. "Ambil serangan lagi, kali ini langsung ambil pisau dari tanganmu." Pisau pengiris berada di udara dengan aliran cahaya, menembak 3 meter secara langsung, dan dengan puci, itu dimasukkan ke dalam dada seorang gangster di sebelah si Dezio. Pria ini memiliki tato 2 naga biru di lengannya, menurutnya itu tidak kecil, dan dia dianggap sebagai pemimpin kecil di persaudaraan, tetapi saat ini, dia menatap pisau dengan darah di dadanya, dan kemudian membuat puff di mulutnya. "Keluarkan darah. Mati." Pria ini mati total di depan mata si Dezio. "Pukuli dia. Serang dia sampai mati." Si Dezio marah, ini mengancamnya. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa pria kuat bergegas dengan pedang yang cerah. Aiden Enzo tidak takut sama sekali. Dia mengangkat pisau di tangannya dan jatuh sebagai tanggapan. Dengan letupan, lengan berdarah terputus. Setelah berputar di udara beberapa kali, sejumlah besar darah disemprot dan jatuh ke tanah, seperti ikan mati. Dengan teriakan, lelaki kuat itu menyaksikan darah menyembur dari bahunya seperti air mancur, dan langsung jatuh ke tanah, berkedut di mana-mana. Beberapa pria kuat lainnya melihat pemandangan berdarah ini saat ini. Mereka semua berdiri di sana tercengang, saling memandang dengan pedang mereka, tidak ada yang berani melangkah maju. "Persetan, berikan pada saya, serang dia, siapapun yang menyerangnya sampai mati, saya akan menghadiahinya 100.000. Si Dezio sangat marah, dan dia tidak pernah begitu marah dan setakut dia hari ini. Dia marah karena pria di depannya bahkan memotong dan melukai saudaranya. Yang dia takutkan adalah keterampilan lawan yang begitu kuat, dan sorot matanya, tatapan yang menembus jiwa, membuat si Dezio gemetar di dalam hatinya. Pria ini tidak bisa tinggal. Harus membunuh. 500.000. Si Dezio berteriak. Dikatakan bahwa seorang pahlawan muncul di bawah hadiah utama, dalam sekejap. 20 orang yang tersisa semuanya bergegas menuju Aiden Enzo seperti orang gila. Untuk sesaat, pingpong dari pisau-pisau berdering. Aiden Enzo tidak kenal takut, dan dia penuh kekuatan. Dia mengangkat tangannya dan menjepit pisau dari 2 pria kuat yang datang untuk menebas dan menebas, lalu mendorongnya dengan keras, langsung menekan beberapa orang. Pada saat yang sama, dia melompat tinggi, mengayunkan kakinya, menendang mereka berdua, dan mereka semua terbang keluar, berbaring di tanah dan mengerang. Beberapa trik sederhana telah mengejutkan penonton. Keterampilannya sangat kuat. Ini pertanyaan semua orang. Pria di sisi lain terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan saingan. Aiden Enzo memegang pisau di satu tangan, dan sudut mulutnya berkedut. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Vivian Low di balik pintu putar, melepas benda yang menghalangi pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan membawa kamu keluar." Vivian Low gemetar di sekujur tubuh. Pada saat ini, melihat mata meyakinkan Aiden Enzo, jantungnya bergetar hebat, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Di bawah perhatian semua orang, dia perlahan berjalan keluar dari hotel. Melihat wanita cantik seperti bidadari turun ke dunia, semua anggota persaudaraan memiliki cahaya yang tajam di mata mereka. Inilah wanita yang diminta oleh Tuan Zio. Namun, Aiden Enzo, dewa pembunuh, ada di sisinya. Siapa yang berani bertindak gegabah? Meskipun mereka perusuh, mereka sangat menghargai hidup mereka. Mereka percaya bahwa selama ada sedikit perubahan pada wanita itu, mereka akan berakhir dengan nasib yang sama dengan saudara laki-laki yang terbaring di tanah. Vivian Low menginjak sepatu hak tingginya dan mengeluarkan suara, bip, yang berirama. Sama seperti memainkan tuts piano, ketika dia berjalan ke sisi Aiden Enzo, tubuhnya tampak sedikit bingung. Dia adalah seorang wanita,
bau darah dapat tercium di mana-mana di udara, dan tanah penuh dengan lengan merah yang patah. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk muntah beberapa kali, tetapi dia menekan semuanya. Lebih dari 30 atau 40 orang, memegang pisau di siang bolong, tanahnya berantakan, dengan darah di mana-mana. Jika bukan karena Aiden Enzo ada di sini hari ini, dia hampir tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Aiden Enzo memandang Vivian Low yang berdiri di sampingnya, dan dia selalu memiliki senyum lembut di wajahnya. Begitu saja, Aiden Enzo merentangkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang kecil Vivian Low. Vivian Low gemetar, dia menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Aiden Enzo, atau suami yang tidak berguna. Kapan dia memiliki keterampilan seperti ini, seperti pembunuh di film? Vivian Low menggosok alisnya dan berkata dengan lega, siap. Aiden Enzo tersenyum, meraih tangan Vivian Low tanpa sadar, dan bertanya, apakah kamu siap? Ditahan oleh Aiden Enzo, Vivian Low merasakan perasaan aneh di hatinya, dan kecemasan di hatinya juga hilang. Sekelompok gangster di depan mereka semua menyingkir ketakutan, dan tidak ada yang berani melakukan apapun pada pria ini. Mereka takut, temperamen berdarah dingin Aiden Enzo seperti dewa pembunuh, membuat mereka gemetar di tulang. Shide Zio mengepalkan tangannya, memegang pisau di satu tangan, menunjuk ke arah Aiden Enzo yang sedang berjalan ke arahnya, dan berteriak, potong aku. Siapapun yang membacoknya sampai mati, dia akan menjadi wakil ketua Ola. Namun, sesaat kemudian, orang itu berubah menjadi streamline dan terbang mundur, berguling di tanah beberapa kali. Dengan plak dan kemudian jatuh pingsan. Melihat orang perangnya yang terus mundur, hati Shide Zio penuh amarah. Dia mengangkat pisau di tangannya, berdiri sendiri, dan berteriak, aku akan membunuhmu. Dang, terdengar suara tajam dari bilah yang bertabrakan, bilah yang patah membentuk busur yang indah, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara dang-dang yang tajam. Aiden Enzo memegang pisau dengan satu tangan dan menekannya ke leher Shide Zio. Pisau yang berlumuran darah itu membuat noda darah di lehernya, dan ujung pisaunya meneteskan darah merah cerah. Shide Zio gemetaran, dan tangan kirinya masih memegang pisau. Tapi pisau di tangannya sudah patah. Pada saat ini, kepala Shide Zio dipenuhi keringat dingin seperti air terjun. Hanya pada saat ini dia benar-benar menyadari bahwa kematian sudah dekat. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Pria itu berlumuran darah, memegang tangan wanita cantik itu, dan meletakkan pisau di lehernya. Ekspresi wajahnya begitu tenang, seolah dia bisa membunuhnya di detik berikutnya. Shide Zio hanya melirik Aiden Enzo, dan merasa dingin di sekujur tubuhnya. Matanya seperti pedang yang sangat tajam, menembus garis pertahanan terakhir pembentuk sekaligus. Dia hanya merasa seperti sedang berjalan keras di neraka. Shide Zio gemetaran, dia merasakan ancaman kematian begitu dekat sehingga dia mengompol. Tapi siapa yang bisa menertawakannya? Ini adalah reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berada di bawah momentum yang kuat. Aiden Enzo sedikit mengernyitkan hidungnya, dan mencibir, Tuan Zio, sepertinya Anda tidak bisa menahan rasa takut, mengapa? Apakah Anda masih menginginkan hidup saya? Shide Zio lumpuh di sekujur tubuhnya, pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringat, dan dia kehilangan gayanya yang dulu, dia terbata-bata, aku tidak berani. Shide Zio sangat menyesal sekarang. Mengapa Anda ingin memprovokasi dewa pembunuh ini? Ini hanya menggali kuburan Anda sendiri. Demi 2 juta, dia sekarang menyematkan kepalanya di sabuk celananya. Terutama tindakannya memprovokasi Aiden Enzo barusan, sepertinya dia tidak diragukan lagi meminta kematiannya sendiri. Caristo Regan, yang berdiri di belakang, juga penuh kebingungan saat ini. Dia tidak menyangka Aiden Enzo begitu kuat. Kemarahan di hatinya membara, dan dia menatap Aiden Enzo dan Vivian Low dengan senyum mencibir. Pada saat yang sama, dia melihat juara tinju Taipu di dalam mobilnya, dan keterkejutan di hatinya berangsur-angsur mereda. Dengan master seperti itu di sini, Caristo Regan tidak percaya berapa banyak gelombang yang bisa ditarik Aiden Enzo. Juara tinju Taipu hanya melirik Aiden Enzo dari awal sampai akhir. Di matanya, tidak ada yang bisa membuatnya cukup memperhatikan. Shide Zio juga bingung, terutama ketika orang lain memegang pisau di lehernya, saudara laki-lakinya yang tidak bisa menahan orang itu sendirian. Ini hanyalah pengepungan yang paling gagal dalam sejarah persaudaraan. Aiden Enzo menatap dingin ke arah Caristo Regan yang tidak jauh di belakang Shide Zio saat ini, dan berteriak, biarkan semua orangmu menyingkir. Shide Zio menjabat tangannya dan berteriak, biarkan aku memberikan semuanya padamu.
Charisto Regan melihat gerakan di sana, dan melihat bahwa Aiden Enzo benar-benar mendatanginya dengan sandera Shidezio, wajahnya bahkan lebih suram. Terutama ketika dia bersentuhan dengan mata Aiden Enzo, hatinya bergetar, dan dia mundur setengah langkah dengan sedikit rasa tidak percaya diri. Pada titik ini, Aiden Enzo meletakkan pisau di leher Shidezio dan membawa Vivian Low untuk berdiri di depan Charisto Regan, dikelilingi oleh sekelompok saudara dari persaudaraan. Charisto Regan, kamu mengatur semua ini malam ini, kan? Aiden Enzo memandang Charisto Regan. Dengan senyum dingin, ambisi serigala keluarga Regan harus dihancurkan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.